Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga mata kuliah analisis kebutuhan sistem tentang analisis menentukan kebutuhan sistem. Kita langsung aja ke materinya aja ya. Di sini pengertian penentuan kebutuhan sistem. Jadi penentuan kebutuhan sistem informasi merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sistem, memenuhi harapan pengguna dan berfungsi secara efektif. Itu penentuan kebutuhan sistem dan informasi meliputi kegiatan-kegiatan, proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Jadi langkah-langkah untuk penentuan kebutuhan sistem yaitu identifikasi stakeholder, yaitu identifikasi semua pihak yang terlibat untuk memiliki kepentingan dalam sistem termasuk pemilik, bisnis, pengguna akhir, manajemen, dan lainnya. Terus yang kedua adalah pengumpulan informasi, yaitu kumpulan data dan informasi tentang kebutuhan dan proses bisnis. Saat ini melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Terus yang ketiga adalah analisis lingkungan kerja, yaitu memahami lingkungan kerja di mana sistem akan beroperasi. Misalnya adalah analisis masalah dan peluang, identifikasikan masalah apa yang ada dalam proses bisnis saat ini dan peluang untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas melalui penggunaan sistem informasi. Sesuai adalah penentuan kebutuhan fungsional. Yang keenam adalah penentuan kebutuhan non-fungsional. Yang tujuh adalah validasi dan verifikasi kebutuhan. Terus yang kedelapan adalah dokumentasi kebutuhan. Yang kesembilan adalah kesepakatan dan persetujuan. Yang kesepuluh adalah manajemen perubahan. Nah, sini metode dan teknik menganalisis kebutuhan sistem. Itu yang pertama adalah ada wawancara, interview. Yang kedua adalah observasi. Yang ketiga studi dokumen analisis. Terus yang keempat adalah analisis kuesioner. Yang kelima adalah analisis kasus. Yang keenam adalah teknik etnografi. Yang ketujuh analisis gap. Yang kedelapan adalah diskusi kelompok. Yang kesembilan adalah studi kasus. Yang kesepuluh adalah benchmarking. Yang kesebelas adalah workshop. Yang ke-12 adalah teknik kreativitas. Yang ke-13 adalah prototyping. Sini adalah wawancara. Deskripsi keunggulan dan keterbatasan metode untuk wawancara dalam menentukan kebutuhan informasi, yaitu keunggulannya interaksi langsung, pemahaman yang mendalam, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan, yang keempat fleksibilitas dalam pertanyaan. Itu keterbatasan adalah ketergantungan pada kemampuan komunikasi, bias atau influensi eksternal. Yang ketiga adalah kesulitan memperoleh kesepakatan, 4 waktu dan sumber daya. Terus yang kedua adalah observasi. Itu keunggulannya adalah mendapatkan informasi yang langsung dan tepat. Terus mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap. Yang ketiga mengurangi bias. Yang keempat adalah memungkinkan untuk menyesuaikan langsung. Terus ada keterbatasannya adalah keterbatasan waktu dan daya, ada keterbatasan pengaruh pengamatan terhadap pengguna, terus keterbatasan dalam cakupan, keterbatasan interpretasi yang tergantung pada pengamat. Terus yang ketiga adalah studi dokumen. Itu keunggulannya adalah sumber informasi yang kaya. Terus yang keduanya adalah analisis yang mendalam. Yang ketiga adalah mudah diperoleh. Yang kedua adalah diperoleh untuk verifikasi dan validasi. Keterbatasannya adalah keterbatasan kualitas dokumen, keterbatasan tidak ada interaksi langsung dengan pengguna. Yang ketiga tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi. Yang keempat kesulitan dalam interpretasi. Setelah yang D, analisis kuesioner, itu keunggulannya efisiensi pengumpulan data. Yang kedua adalah konsistensi dalam pertanyaan. Yang ketiga adalah anonimitas. Yang keempat adalah skala penilaian. Yang keterbatasannya adalah kesulitan dalam menginterpretasi jawaban. Yang kedua adalah kesulitan dalam mendapatkan informasi yang mendalam. Yang ketiga adalah kemungkinan bias dalam pertanyaan. Yang keempat adalah respon rate rendah. Di sini ada yang kelima atau analisis kasus pengguna, use case analysis. Di sini keunggulannya adalah pemahaman yang mendalam tentang interaksi pengguna. Selanjutnya adalah fokus pada fungsionalitas utama. Yang ketiga adalah ketepatan dalam menentukan persyaratan. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Keterbatasannya adalah kesulitan dalam memodelkan keseluruhan sistem.
keterbatasan dalam menganalisis perubahan, kesulitan dalam mengidentifikasi kasus pengguna yang relevan, yang kedua adalah pemahaman yang terbatas tentang konteks bisnis. Dan selanjutnya yang F, teknik etnografi atau ethnographic techniques. Yaitu keunggulannya adalah pemahaman yang mendalam tentang konteks pengguna. Yang kedua adalah pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah yang tidak terduga. Yang keempat adalah memfasilitasi desain berbasis pengguna. Keterbatasan keterbatasan waktu dan biaya, keterbatasan dalam generalisasi, ketergantungan pada pengamatan subjektif, yang terakhir adalah kesulitan dalam menangani data yang kompleks. Yang ke-7 adalah analisis gap analisis atau G ya. Yaitu adalah penggunaan mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga adalah mengarahkan prioritas. Yang keempat adalah dasar untuk perencanaan strategis. Di sini ada keterbatasannya tergantung pada data yang tersedia, subjektivitas dalam penilaian. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengukur intangible. Yang keempat adalah keterbatasan dalam menguji solusi. Terus yang H, diskusi kelompok. Diskusi kelompok yaitu keunggulannya pemahaman yang mendalam tentang perspektif beragam. Yang kedua interaksi antara pemangku kepentingan. Terus yang ketiga adalah stimulasi ide dan diskusi. Yang keempat adalah efisiensi dalam pengumpulan data. Keterbatasan dominasi partisipan. Dua, kesulitan dalam pengendalian diskusi. Yang ketiga adalah pengaruh sosial. Yang keempat adalah kesulitan dalam mendapatkan persetujuan. Yang I ada studi kasus, case study. Yaitu keunggulannya adalah wawasan dan pengalaman data. Yang kedua adalah identifikasi praktik terbaik. Yang ketiga adalah analisis kausalitas. Yang kedua adalah validasi solusi potensial. Di sini keterbatasannya adalah generalisasi terbatas atau keterbatasan data. Yang ketiga adalah bias seleksi kasus. Yang keempat adalah kesulitan dalam reproduksi. Yang J adalah benchmarking, yaitu keunggulannya mempelajari praktik terbaik. Yang kedua adalah identifikasi kesempatan perbaikan. Yang ketiga adalah simulasi inovasi. Yang keempat adalah pengambilan keputusan terinformasi. Terus keterbatasan adalah keterbatasan akses data, perbedaan konteks organisasi. Yang ketiga kesulitan dalam validasi data. Yang keempat adalah pengaruh kondisi eksternal. Terus yang ke adalah workshop. Di sini ada pengembangan kolaborasi antara pemangku kepentingan, terus interaksi langsung. Jadi yang ketiga adalah peningkatan pemahaman bersama. Yang keempat adalah menghasilkan solusi yang kompetitif. Tetapi keterbatasannya di sini adalah waktu dan sumber daya, dominasi pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah kesulitan dalam pengambilan keputusan, kesulitan mengatasi konflik. Yang L adalah teknik kreativitas atau creativity techniques, yaitu keunggulannya pemecahan masalah inovatif, menggali kebutuhan yang tidak terduga, keterlibatan tim, 4, pengembangan solusi yang beragam. Keterbatasan memerlukan waktu yang signifikan, subjektivitas, memerlukan fasilitator yang terampil, tidak semua ide layak diimplementasikan. Terus yang M adalah prototyping, yaitu keunggulannya pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan. Yang kedua adalah koreksi dini terhadap masalah. Yang ketiga adalah keterlibatan pengguna yang lebih aktif. Yang keempat adalah memfasilitasi diskusi dan klarifikasi. Terus ada keterbatasan adalah biaya dan waktu. Yang kedua kesulitan dalam menggambarkan sebuah sistem. Yang ketiga adalah pentingnya pengelolaan harapan. Yang keempat adalah risiko pengabaian proses analisis yang mendalam. Ini cukup sekian ya materi untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.